Haleluya. God is good. And all the time. Allah itu baik. Kalau saya katakan Allah itu baik, kalian katakan selamanya. Allah itu baik. Selamanya. Haleluya, kita beri tepukan yang paling memuji Tuhan Yesus kita. Terima kasih untuk tim yang melayani kita pada pagi hari ini. Sekali lagi shalom dan salam damai untuk semua jemaat Tuhan. Saudara, seperti pengumuman yang disampaikan pada awal tadi, kalau bagi saya saudara, tahun ini merupakan tahun yang sangat istimewa, ya kan? Ia seolah-olah sebuah tahun penentuan. Karena setiap orang pasti dia akan merasa excited, dia akan merasa berdebar-debar untuk menantikan atau melihat siapa yang akan Tuhan pilih dan siapa yang akan Tuhan utus, Tuhan pakai, Tuhan percayakan untuk memimpin gereja kita, baik di peringkat pusat, baik yang di peringkat daerah maupun gereja setempat. Tapi saudara, satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa siapapun yang akan memimpin, harus kita ingat satu hal. Semua ini sudah kita doakan awal sebelumnya, ya. Jadi tugas kita saat kita menerima sesuatu keputusan itu bukan untuk protes, itu bukan masa untuk protes bagi saudara, tetapi tugas kita adalah untuk menerima. Tugas kita pada saat kita menerima keputusan tersebut adalah menerima dengan berlapang dada, bersyukur kepada Tuhan, dan yang paling penting bekerja samalah dengan mereka. Harus percaya dengan waktunya Tuhan. Amin. Amin. Amin dalam hati sajalah. Jadi pagi ini saudara, menjelang dekatnya hari penamaan calon ini, minggu-minggu pemilihan, saya ingin membawa kita semua untuk melihat sebuah pembahasan yang berbicara tentang ini aku Tuhan, utuslah aku. Oke, coba sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, kamu lah itu. Ya. Jadi seperti yang dimaklumkan oleh Setiausaha tadi, Dekan Laing, memang sepanjang minggu ini dan ke depan kita akan berbicara tentang pemilihan ini, ya. Jadi saudara, saya akan membahagikan bahagian ini, topik ini untuk 2 bahagian. Hari ini kita akan melihat 3 bahagian, 3 perkara, yaitu yang pertama, miliki penyerahan diri, kenali panggilan, percaya adanya penyertaan Tuhan. Dan ujung bulan ini kita akan melihat yang keempat, kelima, dan keenam, yaitu miliki kerendahan hati, siap dibentuk, setia sampai akhir. Oke? Nah, kalau mau tahu dia sampai selesai, datanglah ke Baktian. Oke? Jadi kita akan lihat teks yang terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Kita akan bacakan bersama, tetapi ayat yang di awalnya ini nanti saya akan bacakan dulu, kemudian kalian yang baca. Oke, yang pertama ini saya baca dulu. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8 berkata, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus?" Ini kata Tuhan. "Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Mari jemaat bacakan ayat yang kedua. 1, 2, 3. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sebut lagi dengan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan, penyertaan, pimpinan, bahkan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan, sesuai dengan bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada pagi hari ini aku Tuhan, utuslah aku. Sesungguhnya Tuhan, ada ramai yang dipanggil, tapi sedikit yang Tuhan pilih. Tuhan, kami berdoa, mungkin di antaranya adalah kami sendiri. Kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau melayakkan setiap kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, buat kehidupan kami, buat gereja kami, bahkan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh bagian firman Tuhan yang akan kami belajar bersama pada pagi hari ini. Kiranya ia akan menjadi dasar yang akan terus menguatkan kami, meneguhkan kami menjelang hari-hari pemilihan yang semakin mendekat ini ya Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya sesungguhnya segala sesuatu ini ada pada waktunya Tuhan sendiri untuk setiap kami, bahkan untuk pelayanan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara, ayat firman Tuhan kita berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, sebelum saya jelaskan dengan lebih lanjut tema dan teks khotbah kita pagi ini, kita coba perhatikan dalam kehidupan kita pada saat ini. Ya, ternyata ada banyak cara untuk memanggil seseorang itu menjadi seorang pekerja, baik dalam sektor kerajaan, baik di dalam sektor swasta. Contohnya mereka akan menggunakan iklan, brosur, informasi dari kawan-kawan, sosial media, banyak hal, banyak cara saudara. Dan setelah diterima, mereka ini tidak akan terus menjadi pegawai tetap, ya kan? Mereka harus melalui tempo-tempo untuk latihan. Nah, demikian juga dengan para imam yang di dalam Alkitab. Para nabi, para rasul, dan raja yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Atau sering kita sebut menjadi hambanya. Saudara, Alkitab mencatatkan tentang banyak cara yang Tuhan pakai untuk memanggil dan mempersiapkan hambanya. Antara contoh-contoh dari Alkitab, ini hanya sedikit yang saya petik. Yang boleh kita perhatikan adalah ketika Allah, dia memanggil Musa di Gunung Horeb. Melalui nyala api di tengah-tengah semak duri. Nah, itu cara Allah memanggil Musa. Oke, boleh perhatikan teks sendiri. Dan yang kedua, ketika Samuel pula dipanggil oleh Allah 3 kali. Bayangkan, waktu dia sedang tidur. Kan? Satu peristiwa yang berbeza lagi. Dan yang ketiga, Saul pula seorang raja yang dipilih Tuhan waktu di dalam sejarah untuk meresponi permintaan orang Israel karena mereka mau mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lain. Nah, dan Allah mengutus Saul. Yang keempat, Daud. Daud juga dipilih Allah dalam situasi yang berbeza. Musa, Samuel, Saul, kemudian Daud. Daud adalah raja yang dipilih Tuhan dalam rencana kekal Tuhan untuk membangkitkan satu era keturunan. Ya kan? Keturunan Tuhan Yesus itu kan daftarnya dari keturunan Daud. Yang akan menjadi garis keturunan Yesus Kristus. Dan yang keempat, Yesus sendiri. Dia memilih 12 orang rasul yang ternyata mereka ini latar belakang mereka berbeza. Ada pemungut cukai, ada penjala ikan. Sedangkan status pada waktu itu ada yang tidak diterima oleh masyarakat. Dan yang keenam, Paulus, dia dipanggil, dia dipakai Tuhan setelah peristiwa waktu dia dalam perjalanan. Ingat? Waktu dia Saulus, dia membunuh orang Kristen, dia menganiaya orang Kristen. Kemudian Tuhan memanggil dia dalam satu peristiwa waktu dia bertemu dengan Paulus di Damsyik. Dalam perjalanan itu. Nah, berarti Tuhan memilih dan memanggil setiap orang itu dengan cara, situasi yang sangat berbeza. Dengan latar belakang kita juga yang pastinya berbeza. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak lagi peristiwa lain. Saudara, peristiwa ini ternyata berada di luar kemampuan kita untuk mengerti dengan seutuhnya apa itu rencana Allah. Betul? Sama juga dengan kita saat ini. Beberapa waktu ke depan ini pencalonan majelis gereja kita akan dimulai. Mulai dibuka 19 hari bulan kan dalam pengumuman tadi. Kemudian nama-nama calon akan dipaparkan. Pada 7 hari bulan pastor akan announce. Sebelum terjadinya pemilihan pada 14 Agustus. Nah, jadi saudara, soalan saya adalah bagaimana kita ini mau menyambut panggilan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Ini bukan satu hal yang sangat mudah, ya kan? Tidak mudah, tidak banyak orang yang mampu untuk berada di tempat itu. Nah, kita akan belajar bersama pagi ini. Karena itu saudara, untuk siap mengatakan Tuhan ini aku Tuhan, utuslah aku. Kuncinya adalah dengan miliki penyerahan diri. Nah, itu dalam ayat pertama kita tadi. Yesaya 6 ayat 8 berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?
Maka sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah dia memanggil Yesaya dengan satu cara yang sangat unik, yaitu dalam bentuk vision, penglihatan di bait suci. Dan yang sangat luar biasanya, Yesaya itu dia dipanggil Tuhan saat orang Israel berada dalam kekacauan. Waktu itu sangat kacau, saudara. Banyak hal yang berlaku, baik dari segi sosial, politik, ekonomi, bahkan spiritual, kerohanian mereka. Pada saat itu mereka sedang berada dalam keterpurukan, karena mereka ini sibuk untuk berperang. Mereka sibuk berperang dengan bangsa Asyur dan Babel. Mereka juga pergi menjauh dari Tuhan, bahkan mereka menyembah ilah lain. Nah, dan keadaan ini membuat Allah murka terhadap mereka. Karena itu saudara, Allah kemudian dia memanggil seorang nabi, yaitu Yesaya sendiri, untuk menjadi juru bicaranya, untuk menjadi pengantara antara Allah itu sendiri dengan manusia pada saat itu, untuk menegur sekaligus menubuatkan akan ada kehancuran bagi orang Israel atau orang Yehuda karena mereka berpaling dari Tuhan. Nah, boleh perhatikan sendiri dalam Yesaya 1 ayat 9 hingga 12. Dan orang itu adalah Yesaya sendiri yang Tuhan panggil. Kalau kita perhatikan saudara, ketika Allah dia memanggil Yesaya, dia didampingi oleh para malaikat serafim. Oke? Serafim itu bermaksud malaikat yang menyala. Nah, ini merujuk kepada kemuliaan yang mereka miliki saat bersama dengan Allah. Saudara, ketika melihat situasi ini, Yesaya menjadi sangat takut. Kenapa dia takut? Karena Yesaya sadar bahwa dirinya pasti berdepan dengan kematian setelah dia melihat Allah. Saudara, pada zaman ini, kalau menurut pemahaman atau pengertian mereka, siapa saja yang melihat Allah pasti akan mati. Nah, Keluaran 33 ayat 20 mengatakan hal ini. Saya sendiri tertanya-tanya, siapa yang akan Tuhan panggil? Siapa yang Tuhan akan utus untuk menyampaikan maksud Tuhan ini? Tetapi dalam ayat bacaan kita tadi, ayat 8 berkata, Yesaya dengan segera menjawab, ini aku, utuslah aku. Saudara, kalau kita perhatikan, Yesaya penuh dengan penyerahan diri. Dan pasti penyerahan diri Yesaya ini berasal dari kesungguhan hatinya, bukan alang-alang. Demikian juga dengan kita saat ini. Memang saat kita memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, tentu akan ada konsekuensinya. Akan ada yang harus kita bayar, harus kita tanggung. Mungkin saja penderitaan, mungkin saja celaan, mungkin saja hinaan, bahkan mungkin saja ada orang yang akan mempertikaikan kemampuan kita. Mampukah dia itu? Layakkah dia itu? Bukan dia itu ada sekolah, ya kan? Akan timbul hal-hal seperti ini. Tetapi harus kita tahu, sama seperti Yesaya, dia dapat menerima semuanya ini. Demikian juga dengan kita saat ini. Saudara, kalau kita perhatikan konteks firman Tuhan ini, ia bukan kita tujukan fokus untuk pemilihan ini saja. Untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya di gereja, kan? Di rumah kita juga seorang pemimpin, di tempat kerja juga kita melihat bagaimana kita bertindak sebagai seorang pemimpin. Jika saat ini Tuhan memanggil saudara dan saya untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan, milikilah penyerahan diri sepenuhnya.
Biarlah kita ini menjadi pelayan Tuhan yang selalu haus dan lapar akan Dia, selalu rindu akan pelayanan dan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah saudara melalui pelayanan yang Tuhan percayakan buat setiap kita, dimanapun Tuhan meletakkan saudara, dimanapun bagian tugas yang akan saudara pegang, percayalah melalui semuanya itu akan ramai banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan dan menerima Tuhan dalam hidup mereka. Ini yang kita inginkan, saudara. Yang kedua, bagaimana kita boleh siap untuk diutus dan dipakai oleh Tuhan? Yaitu yang kedua, mengenali panggilan kita. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Berarti kan si prajurit ini dia tahu apa tugas dia, apa peranan dia, sehingga dia tidak mencampur adukan hal-hal pribadinya dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dipercayakan kepadanya, agar dia mendapat perkenanan dari komandannya. Nah, saudara, dalam ayat ini kita melihat bagaimana Paulus dia mendorong Timotius supaya teguh dan tekun dalam pekerjaannya. Setiap kita ini diciptakan oleh Tuhan pasti dengan tujuannya yang tersendiri, ya kan? Hanya tinggal kita ini saja yang berusaha untuk mencari tahu dan wujudkan tujuan tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan panggilan itu? Panggilan itu merupakan sebuah rancangan Tuhan bagi hidup kita, yang sudah Tuhan persiapkan dari awal sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, mengerjakan panggilan Tuhan tersebut dalam kehidupan kita. Hal ini adalah karena kita ini sebagai manusia, kita diciptakan untuk sebuah tujuan. Dalam tujuan pasti ada kerinduan hati Tuhan untuk setiap kita, untuk kamu dan saya. Saudara, berbicara tentang kerinduan Tuhan untuk setiap kita, ia merupakan suatu perjalanan, bukan our last step, bukan langkah terakhir kita. Berarti dalam kerinduan Tuhan itu ada hal-hal yang akan Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. Panggilan Tuhan itu sangat personal, dan Tuhan memanggil setiap kita untuk melakukan atau melaksanakan suatu tugas yang sangat unik, yang sudah Dia persiapkan. Sepertinya sangat mudah, kan? Tetapi bagaimana kita dapat mengetahui atau mengenal apa yang Tuhan mau agar kita lakukan, dan bagaimana caranya kita melakukannya? Saudara, dalam kita berusaha untuk mengenal panggilan kita, terlebih dahulu kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan? Kan? Berdoa pun jarang-jarang. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang panggilan, kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Harus mengenal dan mengetahui apa panggilan kita masing-masing. Dan harusnya
kepada Tuhan. Kita akan belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Atau mungkin kita akan berkata, saya mempunyai banyak kelemahan. Apakah orang lain akan percaya kalau engkau memanggil aku Tuhan? Kita harus percaya rencana Tuhan untuk setiap kita. Percaya bahwa saat kita mengatakan kita ini tidak mampu, Tuhan akan mengajar kita, Tuhan akan membentuk kita melalui tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Jangan memberi banyak alasan ketika Tuhan memanggil kita. Ya, ingat, ketika Tuhan memanggil setiap kita, Dia yang akan memperlengkapi kita, bukan yang kita yang syok sendiri. Kan? Tuhan yang akan memperlengkapi kita, dan pasti akan selalu ada tujuan Tuhan untuk segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ingat, alasan yang terlalu banyak akan membuat kita tidak akan maju lebih jauh lagi di dalam Tuhan. Oke, macam satu warning letter, ya kan? Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat mengetahui atau mengenal apa yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu harus kita ingat, pekerjaan bukan panggilan. Pasti kita terkejutkan, kenapa pula pekerjaan itu bukan panggilan? Ya, jangan salah paham dulu. Pekerjaan kita saat ini bukanlah panggilan. Kalau kita perhatikan saudara, ada ramai saja orang ini yang bertukar-tukar pekerjaan sepanjang kehidupannya. Dan pekerjaan kita saat ini hanyalah satu alat untuk membantu kita untuk mengenal, untuk mengetahui panggilan dan tujuan hidup kita. Contohnya, kalau seorang mekanik itu, dia pasti memiliki satu peralatan, satu box peralatan yang lengkap, ya kan? Untuk membetulkan kerusakan pada mesin yang akan dia baiki. Dan jika alat itu rusak atau hilang, pasti dia akan berusaha mencari atau menggantikan dengan alat yang baru agar dia dapat meneruskan pekerjaannya. Saudara, terkadang ini saudara, manusia menggunakan pekerjaan atau career sebagai ukuran kesuksesan mereka, keberhasilan mereka. Contohnya, jika sudah dapat menghasilkan uang yang banyak, maka kita ini sukses, orang lain itu gagal. Padahal Tuhan itu Dia tidak inginkan uang kita. Yang Dia inginkan adalah agar kita mampu mengerjakan tugas yang sudah Dia berikan kepada kita. Hal yang paling penting yang perlu kita ingat adalah pekerjaan atau career akan datang dan pergi dalam hidup kita. Tetapi panggilan Tuhan untuk kita melayani Tuhan itu sudah Dia tentukan dari awal. Karena itu, tetaplah melakukannya sampai kita kembali kepadanya. Dan yang keempat, untuk mengenali panggilan kita, penting sekali untuk kita kenali diri kita terlebih dahulu. Saudara, memang sangat mudah untuk kita ini mengenal dan menilai orang lain, kan? Tetapi kita lupa untuk mengenal diri kita sendiri, meskipun tiap hari berulang kali kita berdiri di depan cermin. Betul? Di emisi lah dulu, kan? Saya tinggal di dom keluarga. Jadi di tangga turun itu ada satu cermin besar. Setiap kali kita turun tangga itu dari dom, Pak akan lihat cermin itu dulu. Janganlah besar satu dinding itu. Saya tidak suka melihat cermin itu. Seolah-olah kan cermin itu sedang memantulkan diri saya. Kita akan melihat ketidaksempurnaan kita di dalam cermin itu. Seolah-olah cermin itu sedang menegur kita, mengejek kita. Setiap kali turun situ saya akan duduk lari. Saya tidak akan berdiri slow dari tangga nomor 1 pegang rambut, tangga nomor 2 pegang skirt, tangga nomor 3 pegang apa lagi. Tidak. Seperti ini juga. Kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Memang mudah untuk kita mengenali, menilai orang lain, tetapi kita lupa untuk mengenali diri kita sendiri. Kita lupa untuk menilai diri kita sendiri meskipun hari-hari kita melihat, merenung wajah kita di cermin. Coba perhatikan dalam Matius pasal 5 ayat 14 hingga 16. Nah, ayat ini berbicara tentang garam dan terang dunia.
Dan ini juga yang Allah inginkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus terlebih dahulu mengenali siapa kita, siapa saya ini. Kenali kekuatan dan kelemahan kita. Apa yang boleh kita buat, apa yang kita tidak boleh buat. Lihat level kemampuan kita. Harus sadar apa tugas dan tanggung jawab kita. Jadi melayanilah selagi ada kesempatan. Dan ingat, semua yang kita kerjakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepuasan diri saya sendiri, bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Saudara, kalau kita mengenal diri kita sendiri, pasti kita akan lebih berhati-hati dalam kita berpikir, dalam kita membuat tindakan, dalam kita memberi keputusan. Bahkan kita akan menghasilkan sesuatu yang baik, karena kita ini adalah gambarnya Allah. Karena orang akan melihat Allah melalui kehidupan kita, melalui tindakan kita. Dan biarlah kehadiran kita ini justru menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Masih baik kata amin ya. Oke, yang ketiga ini yang terakhir. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Karena itu kita harus percaya adanya penyertaan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita di dalam posisi baik di tempat kerja, di dalam rumah tangga kita, di dalam lingkungan kita, percaya ada penyertaan Tuhan. Kita ini tidak sendiri, saudara, kecuali kita menjauhkan diri dari Tuhan. Kan? Pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau, kita ambil. Tidak mau, lepaskan. Itu saja. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Tuhan memilih serta memanggil kita ini dari begitu ramainya umat manusia untuk menjadi umat pilihannya. Nah, itu yang firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilihkan. Saya selalu mendorong guru-guru sekolah minggu di daerah Miri. Ada yang, pastor saya mau undur diri, pastor saya mau undur diri. Saya katakan seperti ini, perhatikan di dalam lingkungan kamu, di dalam gereja kamu, betapa ramainya orang yang ada potensi jadi guru sekolah minggu, kan? Tetapi kenapa Tuhan panggil kamu? Kenapa Tuhan pakai kamu? Kenapa Tuhan percayakan kamu? Kenapa sia-siakan apa yang sudah Tuhan karuniakan buat kita? Kan? Nah, harus kita tahu, Tuhan memilih serta memanggil kita dari begitu ramainya umat manusia untuk menjadi pilihan Dia sendiri. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, maka Tuhan memiliki rencana yang khusus bagi kamu dan saya. Bayangkan, Tuhan memilih kita sejak dari kandungan ibu kita. Tuhan mengenal setiap jalan-jalan hidup kita, sehingga segala sesuatu terbuka di hadapannya. Itu yang firman Tuhan katakan tadi. Tetapi dalam bagian firman Tuhan juga mengatakan bahwa banyak yang dipanggil namun sedikit yang dipilih. Artinya tidak ramai yang mau meresponi panggilan Tuhan. Hanya sedikit yang menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Karena sebagian orang ini, saudara, dia merasa minder, rendah diri, bukan rendah hati ya, ada beza. Dia merasa rendah diri, pandai ke saya ini, sudahlah saya tidak tahu cakap orang putih, kata dia. Nanti meeting speaking mereka, kan? Yes no, saya senyum saja. Ya. Saudara, ada yang merasa seperti itu. Beza tahu, rendah diri, rendah hati itu. Dia rendah diri, dia merasa dia tidak mampu bergerak dengan orang. Pegawai kerajaan, bagian sidaknya. Kutu jasuri rumah. Siapa yang tengok kan? Manusia mungkin menilai itu, saudara. Tapi saat Tuhan memanggil kita, Dia tidak peduli pun kau suri rumah. Dia tidak peduli pun kau. Kalau guru-guru sekolah minggu mereka selalu sebut istilah seperti ini. Saya pun heran, dari mana mereka petik? Guru betul ya tuh, kami ini guru main-main saja. Ada nggak istilah macam itu? Cikgu-cikgu? Kalau guru betul tuh mereka yang guru kerajaan. Guru yang main-main tuh mereka yang guru tadika swasta yang dibuka sendiri.
itu guru main-main. Tak ada istilah seperti itu, guru kau, gurulah kau. Tak ada yang guru betul, guru tidak betul. Oke? Fokus tujuan kita tetap sama. Nah, ini yang menjadi penghalang dia. Karena kita merasa kita ini tidak mampu, tidak layak. Semua orang boleh belajar, saudara. Kan? Jangan pernah berhenti belajar. Berkawan dengan lingkungan yang boleh memberi impact yang baik untuk kita. Lingkungan yang mampu mengeluarkan potensi yang baik dari diri kita. Itu yang penting. Bukankah seharusnya kita ini percaya akan penyertaan Tuhan untuk setiap kita yang meresponi panggilan Dia? Ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan, maka Dia, yaitu Tuhan, Dia akan memperlengkapi kita serta memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Sebab apa yang Tuhan cari bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan, melainkan mereka yang juga memiliki kesungguhan dalam melakukan panggilan Tuhan. Saudara, jangan mudah terpengaruh dengan bisikan-bisikan iblis, dengan tuduhan-tuduhan bahwa kamu tuh mana layak, kan? Sekolah pun sampai pompa aja. Tak ada, jangan terpengaruh dengan cara iblis untuk mengintimidasi pikiran kita. Ingat bahwa sejak kita menerima Tuhan, sesungguhnya hidup kita ini, semua kita adalah layak di hadapan Tuhan. Ketika Yesaya menerima panggilan Tuhan, dia memang merasakan saya ini tidak layak. Tetapi saat itu juga Tuhan menyucikan Yesaya, dan akhirnya Yesaya menjalankan panggilan dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Hanya oleh darah Yesus Kristus kita akan disucikan dan dilayakkan. Amin. Saudara, memang dalam menjalani panggilan Tuhan sesungguhnya tidak selalu berjalan dengan baik. Ada kalanya kita menghadapi masalah, ada tantangan, ada cabaran, ada penolakan. Dan dalam waktu-waktu seperti itu kita tidak boleh mudah menyerah. Harus tetap maju, fokus kepada Tuhan. Karena hanya dengan itu kita akan menjadi kuat dan teguh dalam melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah Dia percayakan buat setiap kita. Masing-masing kita ada kelebihan kekurangannya, masing-masing kita ada potensi kita di dalam bagian tugas kita masing-masing. Karunia dan talenta yang Tuhan beri itu tidak sama untuk semua orang. Jadi kalau Anda ada itu, lakukanlah untuk pekerjaan Tuhan. Peliharalah kehidupan kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Percayalah akan penyertaan dan tuntunan Tuhan untuk setiap kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia sudah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kamu dan saya. Jadi sebagai kesimpulan, untuk siap diutus dan dipakai Tuhan, kita haruslah memiliki penyerahan diri yang sebenarnya. Kenali apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, dan harus percaya adanya penyertaan Tuhan untuk setiap kita. Amin. Mungkin cara Tuhan memanggil kita tidak seperti cara Tuhan memanggil Paulus. Dia dipanggil, kita ini dipanggil memang bukan dengan cahaya yang terang benderang, ya kan? Bukan dengan angin taufan atau ribut atau gempa bumi berlaku di tengah-tengah kehidupan kita. Namun ketika kita ini dinyatakan sebagai umat yang ditebus, pada saat yang sama kita harus menyatakan bahwa kita ini adalah pengikut dan pelayan Allah. Teguhkanlah panggilan Allah terhadap kita melalui bisikan Roh Kudus untuk setiap kita. Dan bagi saudara yang sudah siap untuk dipilih dan dipakai Tuhan dalam pelayanan ke depan ini, laksanakanlah pekerjaan pelayanan Tuhan itu dengan penuh kesungguhan, sehingga saudara mencapai tujuan Allah dengan tetap setia sampai kepada akhirnya. Jangan menyerah walau apapun yang menghalang kita untuk terus maju. Saat kita maju terus, libatkan Tuhan di kehidupan kita. Percayalah bahwa barang siapa yang setia sampai akhir, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami sangat bersyukur atas kasih-Mu buat setiap kami. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan
yang menjadi dasar kekuatan untuk setiap kami dalam kami menjalani hari-hari ke depan ini. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, segala kelemahan, kekurangan kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sentiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, yang akan memperlengkapi kami, yang akan memakai kami terus-menerus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Melalui kelemahan, kekurangan kami, Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan memberkati kami, memberikan setiap kami hikmat kebijaksanaan. Tuhan, kami berdoa untuk pemilihan majelis gereja yang akan berlangsung pada hari-hari ke depan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dimulai dari penamaan calon, bahkan saat calon-calon diumumkan, sehingga pada waktu pemilihan Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memakai setiap pribadi kami. Tuhan akan terus menyertai kami ya Tuhan, untuk memilih, untuk membuat keputusan yang bijaksana, yang pastinya datang dari Tuhan sendiri untuk setiap kami, juga untuk gereja Tuhan, tempat kami beribadah. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan permasalahan Tuhan berikan jalan keluar, yang dalam kekurangan Tuhan akan mencukupkan setiap mereka. Tuhan, kami berdoa, biarlah hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, memberkati, memakai kami, membuat kami menjadi saluran berkat Tuhan di dalam lingkungan kami, di dalam keluarga kami, sehingga nama-Mu Tuhan terus dimuliakan dan ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Demikian ibadah kita untuk sesi yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus